Halo teman-teman, kami dari kelompok 9 akan mengenalkan salah satu provinsi yang kaya budaya di Indonesia, yaitu Sulawesi Tengah. Di sini, kita akan melihat berbagai tradisi unik, kekayaan alam yang luar biasa, serta kehidupan masyarakat yang penuh warna. Yuk, kita mulai mengenal lebih dekat tradisi budaya dan keindahan Sulawesi Tengah. Perkenalkan, aku Rita Kurniasari. Di sini aku akan menjelaskan tentang tradisi dan budaya di Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah terdiri dari beberapa suku, di antaranya suku Kaili, suku Pamona, suku Mori, dan suku Lore. Di setiap sukunya memiliki banyak tradisi dan adat yang diturunkan secara turun-temurun. Salah satu tradisi unik di Sulawesi Tengah yaitu tradisi Funja. Tradisi Funja adalah sebuah tradisi luhur yang sudah diwariskan turun-temurun di tengah kehidupan masyarakat suku Kaili. Tradisi ini merupakan bentuk gotong royong yang menjadi cerminan kuatnya rasa kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Tradisi ini dilakukan ketika seseorang hendak membangun rumah, menggelar hajatan besar, atau sedang panen besar. Ini merupakan ritual adat yang dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan dan leluhur atas hasil panen yang berlimpah. Warga sekitar biasanya akan datang bersama-sama untuk membantu tanpa mengharapkan imbalan. Tradisi Funja biasanya melibatkan persiapan mencari kayu untuk menjadi tiang funja yang cocok dan pas. Dan hasil panen mereka biasanya dihiasi dengan daun kelapa. Funja bukan sekadar kerja bersama, melainkan bentuk kepedulian sosial yang tumbuh dari hati. Semua dilakukan dengan sukarela, disertai canda, tawa, dan semangat kebersamaan. Melalui Funja, masyarakat diajarkan untuk saling menopang dan tidak membiarkan satu orang bekerja sendiri dalam menghadapi beban besar. Selain tradisi Funja dari suku Kaili, ada juga tarian tradisional yang juga menjadi bagian penting dari budaya. Salah satunya tari Morego. Raiko adalah ungkapan jiwa, doa, dan harapan yang disampaikan lewat gerakan dan lantunan syair-syair adat yang penuh makna. Tari Raiko biasanya ditampilkan dalam berbagai momen sakral, mulai dari penyambutan tamu agung hingga upacara adat penting lainnya. Para penari, baik pria maupun wanita, tampil dalam balutan busana tradisional yang berwarna cerah. Mereka bergerak beriringan, mengikuti irama yang dinyanyikan secara berkelompok. Suasana tarian Raiko selalu terasa magis, dengan nyanyian yang dalam dan menyentuh hati, yang menjadikan tarian ini sebagai media komunikasi spiritual antara manusia dan alam semesta. Bahasa di Sulawesi Tengah juga masih sangat beragam. Mereka menggunakan bahasa Kaili dan Pamona yang masih aktif digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di daerah pedesaan. Ini menunjukkan bahwa identitas budaya tetap dijaga meski zaman sudah modern. Melalui adat, tarian tradisional, dan bahasa daerah, kita bisa melihat bahwa masyarakat Sulawesi Tengah masih sangat menghargai warisan dari leluhur mereka. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Dahlia Jatullah. Saya akan memperlihatkan gambar alam dan situs sejarah Sulawesi Tengah. Selain kaya budaya, Sulawesi Tengah juga diberkahi alam yang luar biasa. Danau Poso adalah danau terbesar ketiga di Indonesia yang terletak di Sulawesi Tengah. Dikenal karena airnya yang jernih dan biru. Danau ini dikelilingi perbukitan hijau dan desa-desa tradisional. Tak jauh dari situ, di Taman Nasional Lorelindo, kita bisa menemukan ratusan patung batu atau megalithiko. Patung-patung ini berumuran ribuan tahun dan berbentuk manusia atau hewan. Hingga kini para peneliti belum sepenuhnya mengetahui fungsi dan makna dari megalithum ini, sehingga tempat ini menjadi sangat misterius dan menarik.
Selain itu, bagi para pecinta alam, nama Gunung Nokilalaki berasal dari bahasa Kaili yang dipercaya punya makna tertentu dalam tradisi setempat. Gunung ini menyimpan nilai penting dalam budaya dan kehidupan masyarakat lokal. Bagi sebagian warga, Nokilalaki bukan cuma tempat wisata, tapi juga punya nilai spiritual. Pendaki ke puncak Nokilalaki menawarkan pengalaman yang menantang sekaligus memenangkan. Di sepanjang perjalanan, pendaki bisa menikmati suara kicauan burung, gemericik air dari sungai kecil, sampai kabut tipis yang menyelimuti pepohonan. Puncaknya tidak terlalu terbuka seperti gunung-gunung vulkanik lainnya, tapi kita bisa melihat pemandangan perbukitan dan hutan laurel lindu yang luas. Air terjun Solo Opa memiliki keunikan tersendiri dengan 12 tingkatan air terjun yang membentuk aliran air yang indah dan tetap jernih sepanjang tahun, bahkan saat musim hujan. Setiap tingkatannya memiliki kolam alami dengan kedalaman sekitar 2 hingga 3 meter yang sering dimanfaatkan oleh pengunjung untuk berenang atau sekedar berendam menikmati kesegaran airnya. Air terjun ini bersumber dari mata air pegunungan yang mengalir dari puncak Gunung Takumbolonci. Kekayaan alam ini tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat lokal, tapi juga daya tarik wisatawan dari dalam negeri dan luar negeri. Perkenalkan, nama saya Mira Dita Gedatari. Di sini aku mau menjelasin tentang makanan, kerajinan, dan suasana kota di Sulawesi Tengah. Salah satu makanan yang terkenal sup di Sulawesi Tengah adalah kaldu dengan rasa pedas yang khas. Utadada adalah salah Selain satu itu kuliner ada tradisional udadada. khas suku Kaili di Sulawesi Tengah, khususnya populer di wilayah Palu dan Sigi. Hidangan ini menonjolkan cita rasa gurih dan pedas. Di bidang kerajinan, masyarakat suku Mori dan Pamona dikenal dengan hasil Kerajinan tenun Donggala adalah tradisional yang salah satu bermotif warisan budaya khas Sulawesi Tengah yang berasal dari Kabupaten Donggala, khususnya daerah Banawa dan sekitarnya. Tenun ini dikenal dengan sebutan Buya Sabe, yang secara tradisional dibuat oleh perempuan-perempuan setempat menggunakan alat tenun, bukan mesin. Ciri khas tenun Donggala terletak pada motifnya yang unik dan syarat makna budaya. Motif-motif ini biasanya terinspirasi dari alam, kehidupan sehari-hari, serta simbol-simbol adat, seperti motif binatang, tumbuhan, dan bentuk geometris. Warna-warna yang digunakan pun umumnya alami, berasal dari pewarna tradisional. Walaupun sekarang banyak perubahan modern di kota-kota seperti Palu, Donggala, dan Poso, masyarakat tetap menjaga tradisi mereka. Banyak anak muda yang tetap bangga memakai baju adat, belajar tarian tradisional, dan ikut serta dalam festival budaya seperti Festival Teluk Festival Tomini Teluk adalah Tomini. perayaan budaya dan lingkungan yang digelar setiap tahun di Parigi, Montong, Sulawesi Tengah. Festival ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem pesisir, khususnya Teluk Tomini yang dikenal sebagai jantung segitiga terumbu karang dunia. Melalui berbagai kegiatan menarik seperti karnaval busana daur ulang, pertunjukan seni tradisional, penanaman mangrove hingga bersih pantai. Perpaduan antara tradisi lama dan kehidupan modern inilah yang membuat Sulawesi Tengah begitu istimewa. Tradisi, budaya, dan kekayaan alam di Sulawesi Tengah mengajarkan kita pentingnya menjaga warisan dari leluhur. Di tengah perubahan zaman, masyarakat di sana tetap melihara adat, alam, dan jati diri mereka. Semoga dengan mengenal lebih dekat Sulawesi Tengah, kita semua makin bangga dengan keberagaman kebudayaan Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Sampai jumpa di perjalanan budaya berikutnya. Bye-bye.
Also here, I will be creating another more detailed video specifically about the Banggai Islands with more information, which is coming up soon on my YouTube channel. Thank you so much for watching, and I hope I'll see you soon.